selamat pagi Jemaat Apostolik. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi kita dalam ibadah online pada minggu hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Kiranya sukacita Natal ada dalam keluarga kita. Mari bersama-sama kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai. Meskipun di rumah saja kita akan bersukacita dan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari pulau dan benua bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa bertepuk tangan di rumah ya. Kita mau bebaskan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan gloria, muliakan Tuhan, gloria, gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama bersama. Katakan gloria, muliakan Tuhan, gloria, gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita akan memuliakan Raja kita yang lahir. Dia lahir untuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita semua berhimpun bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Kita bersukacita ya Bapak Ibu Saudara. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turun semua ke Betlehem.
seperti para orang majus dan gembala yang datang kepada Tuhan. Dia menyambut penebus kita yang lahir, memberikan yang terbaik. Mari pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Apa yang bisa kita berikan, semuanya kita berikan kepada Tuhan. Tuhan yang adalah Allah rela turun ke dunia untuk menebus kita. Haleluya. Sembah Tuhan pagi hari ini. Amin Yesus. Haleluya. Amin. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sepenuh hati katakan sembah, sembah dan puji Dia. Oh, sembah Dia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sang Raja, bersama-sama sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sang Raja. Bapa, pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tidak menyayangkan anak-Mu yang tunggal lahir bagi kami yang hina ini Tuhan, menyelamatkan hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, layakkanlah kami pagi hari ini untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jika sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami masing-masing Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Jemaat Apostolik. Puji nama Tuhan, kembali kita bertemu melalui ibadah online pada pagi hari ini. Harapan saya kita semua berada di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal buat kita semua. Walaupun kita belum sempat ketemu, tapi kita boleh bertemu di dalam doa dan melalui ucapan syukur kita bersama-sama. Amin. Dan pagi hari ini saya ingin menyapa kita melalui kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari dalam kitab Lukas. Dari dalam kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut.
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dua hal perkataan yang membuat saya diberkati pada pagi hari ini. Yang pertama adalah jangan takut. Dan yang kedua, melalui ayat ini bahwa kita mendengar dan kita mendapatkan berita kesukaan besar dari Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suasana seperti ini kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Dan bertepatan dengan perayaan Natal, di mana kita boleh kembali merenungkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kalau kita mau melihat kebenaran yang sesungguhnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa kita perlu bangga memiliki Tuhan, memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan di dalam Kristus. Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa, yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya. Kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, Yesus lahir, itu berdasarkan karena Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara. Tuhan begitu mengasihi dunia ini yang Dia ciptakan, yang Dia buat, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang di dalamnya ada saya dan saudara. Kasih Tuhan tidak berkesudahan sampai hari ini. Kalau saya masih bisa bernafas, kalau kita masih boleh hidup hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih-Nya. Bapak, Ibu harus tahu bahwa saat ini kita berada di penghujung tahun 2021. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu mari kita mensyukuri atas berkat dan kasih, kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Itu yang kita perlu banggakan. Nah, malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala. Takutan, kecemasan yang kita hadapi saat ini membuat kita tidak bisa dapat menerima kebenaran Tuhan secara maksimal. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita boleh merenungkan kasih-Nya kembali. Bahwa Dia begitu mengasihi dan saya. Kebenaran firman Tuhan datang kepada saya dan saudara untuk menuntun saya dan saudara untuk menerima kabar kesukaan itu. Apapun kondisi saya dan saudara hari ini yang membuat kita merasa khawatir, merasa cemas, menjadi takut, mari kita bawa semua itu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesuh, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena pada waktu kita berada dalam ketakutan, berada dalam kecemasan, berada dalam kekhawatiran, dan kita berpikir banyak hal untuk kehidupan kita ke depan, untuk banyak hal untuk kita pikirkan kehidupan kita juga mungkin hari ini. Itu yang membuat kita tidak bisa terbuka. Tidak bisa terbuka dengan rencana-rencana Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita takut atau tidak hari ini, keadaan sudah seperti ini. Nah, oleh karena itu, saya mengajak untuk kita bersama-sama untuk mengalami dan menerima berita kesukaan besar itu. Nah, dikatakan di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, malaikat itu datang mengatakan bahwa aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk semua bangsa. Kesukaan besar itu adalah kelahiran Yesus. Nah, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya sekarang, apakah Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita secara pribadi saat ini? Pada waktu kita menerima Yesus Kristus lahir di dalam kehidupan kita, berarti kita menerima Dia dalam keadaan kesulitan kita. Berarti kita mengundang Dia lahir dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dalam kondisi dan keadaan kita. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara? Kita percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mengatakan bahwa Mesias akan datang dan Dia akan memberikan
memberitakan kabar kesukaan bagi orang-orang miskin. Dia akan melepaskan dari setiap belenggu. Dia akan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Nah, oleh karena itu mungkin selama ini kita menjadi orang Kristen. Kita percaya akan firman-Nya. Tapi adakah betul-betul kita meyakini bahwa Yesus beserta dengan saya dan saudara? Adakah betul-betul kita meyakini doa-doa yang kita naikkan? Pengharapan yang kita taruh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang perlu kita renungkan kembali pada pagi hari ini. Berita kesukaan besar itu datang kepada saya pagi hari ini. Berita untuk kita tidak perlu takut lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kebenaran ini memberikan dan membuka pemahaman kita tentang kesukaan itu. Kalau kita menghadapi kebenaran firman Tuhan dengan rasa ketakutan yang berlebihan, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu yang akan menutupi mata kita. Ketakutan seorang gembala atau para gembala pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena yang mendatangi mereka adalah malaikat Tuhan. Perasaan ketidaklayakan, perasaan siapa yang datang, itu membuat mereka tidak mampu untuk melihat kehadiran malaikat. Nah, itulah yang membuat seringkali juga pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, pada waktu kita mau mendengarkan dan mengikuti rencana Allah melalui kebenarannya, kita merasa tidak layak, kita merasa tidak pantas. Dengarkan baik-baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yesus datang di dalam kehidupan saya dan saudara tidak berdasarkan kita layak atau tidak, tapi berdasarkan apakah kita mau menerima Dia dengan iman dan percaya kita bahwa Dia adalah juru selamat kita, sumber kehidupan kita. Dan kabar kesukaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus datang untuk memberikan kebebasan buat mereka yang terbelenggu. Yesus datang buat mereka yang merasa hidupnya tidak layak, penuh dengan kesalahan dan dosa, untuk diampuni dan disucikan dan dikuduskan dan masuk ke dalam rencana Allah. Itulah yang perlu kita kembali datang kepada Tuhan. Natal mengingatkan saya dan saudara bahwa ada berita kesukaan yang besar datang dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini. Kita perlu Dia. Dengan kondisi keadaan yang sulit hari ini, kita perlu Tuhan. Sehingga dengan kita semakin bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Nya, kita akan melihat, maka rencana-rencana Allah akan terjadi. Mujizat Tuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, inilah pesan kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini. Bahwa menghadapi segala persoalan kita tidak perlu takut. Karena kita sudah berada di dalam kesukaan besar. Yaitu karena kita punya Yesus, kita punya Kristus Tuhan kita, yang memberikan kebebasan dan kelepasan dan menjadi jawaban di dalam setiap persoalan yang masalah dan yang kita hadapi saat ini. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Biarlah kesukaan surga boleh terjadi di tempat kehidupan kita saat ini. Dimanapun kita berada, khususnya buat jemaat Tuhan Apostolik. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berdoa syafaat buat kita semua pada pagi hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan boleh menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, dan kami semua seluruh jemaat Tuhan Apostolik dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang berada di dalam kesukaan besar. Karena kami boleh bersama-sama, Tuhan izinkan boleh merayakan Natal Tuhan di manapun kami berada saat ini. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Apostolik dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu yang nyata. Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap jiwa yang ada. Tuhan menjaga dan melindungi sepanjang liburan Natal dan Tahun Baru dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai kami semuanya. Dalam segala aktivitas kami, dalam segala kegiatan kami. Baik yang masih tetap tinggal di Bali dan juga yang berlibur dan pulang kampung. Tuhan menyertai dimanapun kami boleh berada. Kasih dan penyertaan Tuhan.
Dan biarlah damai sejahtera Allah, damai sejahtera Natal boleh menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami bawa dalam nama Yesus. Kiranya kasih dan anugerah daripada Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.